tumbuh bermain tenis. Berarti main pedal udah langsung bisa dong, udah langsung gampang ya. Gini. Itu latar belakang itu nolong banget dong. Semua dibilang gampang kalau dari segi mukul pasti gampang. Anggapannya bisa dibilang untuk pemain tenis. Gampangnya dalam arti ya kita udah kontak poinnya, cara mukulnya ya. Tapi kalau untuk cara bermain pedalnya itu yang kita awal mulanya kalau tidak ada guide-nya itu yang sangat berbeda. Kalau dulu aku pertama kali main pedal itu kayak main tenis di dalam lapangan pedal. Iya. Yang dimana tuh kadang-kadang kalau aku flashback lagi dulu kayak kok lucu ya. Sedang meningkatnya olahraga pedal membuat hampir semua orang hampir memainkan olahraga ini ya, baik dari masyarakat umum, bahkan artis, bahkan juga ada atlet yang tadinya dari biasanya main di cabur A tiba-tiba juga main pedal. Nah, di hadapan saya ada salah satu atlet tenis yang sekarang juga lagi switch nih ke cabur pedal. Ada Kak Beatrice Gumulya. Halo Kak Beatrice. Halo. Gimana kabarnya Kak? Baik-baik. Jadi Kak Beatrice ini sempat dikenal menjadi salah satu petenis profesional di Indonesia ya Kak ya. Iya. Mungkin boleh diceritain sedikit gak sih Kak, mungkin waktu itu saat menjadi petenis profesional pengalamannya seperti apa sih Kak dulu? Sebenarnya pada saat kalau jadi petenis itu profesional sangat berat ya sebenarnya, kayak harus disiplin, terus kita juga harus ngejar poin di setiap pertandingan. Karena kan pertandingan tenis itu 1 minggu tuh ada banyak banget. Jadi kalau kita kalau pada saat lagi banyak sebenarnya itu opportunity yang sangat besar sebenarnya buat mendapatkan poin yang lebih. Tapi ada kalanya di saat week-week yang dimana pertandingan itu kurang, itu pertandingan menjadi sangat kuat juga yang dimana jadi walaupun pertandingan itu nggak terlalu tinggi levelnya, tapi karena pertandingan di dunianya nggak terlalu banyak, jadinya membuat pertandingan itu jadi sangat kuat yang mana levelnya jadi meningkat walaupun grade-nya tidak terlalu tinggi. Nah memang itu sangat ini ya karena kita kan ngumpulin poin yang dimana bertahap dari bawah pelan-pelan naik, dan kalau di tenis itu pun juga mengumpulkan poin tidak semudah itu. Iya. Kayak misalnya contohnya baru bisa dapat peringkat kalau sudah main pertandingan 3 kali atau bisa mengumpulkan poin 3 kali baru keluar peringkatnya. Itu pun juga kalau dapat poin kalau poinnya tidak terlalu banyak baru sampai peringkat 1000-an tetap masih gitu. Jadi perjalanan itu sejujurnya memang sangat berat yang dimana dulu kan sebelum saya memutuskan juga kuliah ke Amerika, saya memang kebetulan pada saat summer juga udah ikut pertandingan-pertandingan juga. Jadi pada saat nanti saya lulus waktu itu paling enggak saya udah punya peringkat lah walaupun misalnya 1000 ataupun berapa. Jadi enggak benar-benar kayak ulang banget dari kualifikasi, anggapannya seperti itu. Oke, tapi mulai pertama kali main tenis dari umur berapa Kak? Kira-kira 6 atau 7 tahun sih jujur kalau 6 dibilang atau persis 7. kira-kira segitu. Dan itu udah masih coba-coba atau udah langsung mau difokuskan jadi atlet tenis deh? Pasti sih kalau awal pasti coba-coba. Coba-coba Gak ya? mungkin kayak langsung itu enggak, kayak karena orang tua lebih ke arah kan dulu tuh kayak ngajak anaknya anak aku, kakak aku ke lapangan tenis. Yang dimana kakak aku sama aku kan beda umurnya 5 tahun lah anggapannya. Walaupun kita di tengah-tengahnya juga ada lagi kakak di tengah-tengah kita. Tapi jadi kalau dulu aku awalnya tuh cuman ngikutin kakak aku aja ke lapangan tenis. Iya. Aku gak latihan awalnya. Oke. Nah tapi pada saat kakak aku main latihan, nah aku itu suka mukul-mukul di tembok sendiri katanya tuh dulu. Nah jadi pada saat itu, tapi pada saat aku lupa SD kelas berapa baru ditanya sama orang tua lagi, kamu mau lanjut apa enggak? Jadi memang orang tua memang dua-duanya kebetulan atlet dulunya ya. Oke. Tapi nggak ada yang kayak maksain aku tuh kayak aku harus jadi atlet tuh enggak. Jadi kayak ditanyain lagi balik sama anaknya, kamu mau serius apa enggak? Kalau memang mau serius ya kita carikan tempat latihan yang mungkin lebih memadahi lah untuk itu. Oke, berarti emang secara background emang udah menurun ya darah atlet. Atletnya ya. Jadi mungkin kalau kayak gitu emang ngaruh ya kayak misal kayaknya kalau udah Mungkin dari support sistemnya kali ya. support system ya. Jadi Iya. udah langsung mulai fokusnya tuh berarti di umur akhirnya oke. Lupa tenis sih aku gitu. jujur kalau tapi SD sih aku ingat. Oh, kayak SD ya? ditanyain dari SD kayak misalnya mungkin camp 4 atau apa. Karena aku pas umur 13 tahun tuh aku udah masuk di camp yang latihannya Oke. pagi sore sebenarnya. Pagi sore. Jadi sekolahnya tuh udah homeschooling hitungannya. Oh gitu, berarti emang udah
semenjak itu udah fokus full Bisa ke tenis dibilang, ya, ya. sampai akhirnya bisa jadi atlet profesional mewakili Indonesia di Betul. berbagai cabang olahraga. Itu berarti pernah berkompetisi di mana aja Kak kalau tenis? Untuk tenis aku kan SEA Games emas, SEA Games emas ya. Asian Games aku kalah di quarter final. Ikut PON juga kalau yang dari Indonesia. Jadi aku ikut beberapa kali juga medali emas di PON. Jadi SEA Games, PON, sama ada juga tuh yang yang cukup ini ya sama buat aku pada saat aku menang emas di Asian Asian dia bilang Games. bukan Asian Games. Jadi itu sebenarnya tuh kayak 1 tahun biasanya nih ada 1 tahun sebelum Asian Games. Kalau nggak salah dia Asian Martial Games. Oke. Jadi sebenarnya yang ikut kompetisi ini malahan Asian sama Asia sini ya. Oke. Jadi waktu itu pada saat di Asgabat. Nah itu juga, tapi sebenarnya kalau dari jauh sebelum itu, pada saat memulai karir juga lagi di dunia tenis yang internasional, waktu itu aku kayak sempat dapat bronze medal di Universiade Games di Korea. Oke. Sebenarnya itu dari situ karena jujur aja ikut Universiade Games, tapi yang ikut pertandingan itu tuh emang top juga pemainnya, 200-an peringkat dunia. Jadi memang di situ cukup termotivasi juga karena bisa mengalahkan pemain-pemain yang rankingnya cukup di atas aku lah anggapannya. Dan udah mengikuti banyak kompetisi internasional dan udah sangat berprestasi bahkan ya di internasional. Dan sekarang Kak Beatrice akhirnya memutuskan, kalau aku lihat di sosial media, Kak Beatrice udah mulai switch ke paddle nih. Nah itu apa sih Kak alasan yang paling kuat? Mungkin selain tren juga ya, ada nggak alasan lainnya? Kalau boleh jujur sih sebenarnya ya, aku tuh mulai main paddle kan tahun 2023. Tapi itu kan aku kan berhenti tenis bisa dibilang tahun lalu setelah PON. Karena memang pada saat 2019 aku itu bisa dibilang result tenisnya bisa dibilang lagi di puncak lah anggapannya. Tapi setelah itu kan COVID. Nah pada saat COVID buat comebacknya itu cukup sulit. Yang dimana yang aku bilang sebelumnya, pertandingan yang levelnya di bawah jadinya sangat kuat, sangat strong. Itu pada saat itu kan jam terbang mulai turun, yang dimana lawan harus mulai kompetisi yang langsung di atas. Itu performance tambah lama tambah turun karena juga mental adalah pasti, karena gak menang pertandingan itu pasti mental down juga. Nah di situ tambah lama kan peringkat tambah turun. Nah di mana akhirnya tahun lalu aku memutuskan kalau memang peringkat aku tidak meningkat, aku decisionnya memang setelah PON sepertinya aku lebih baik stop di tenis. Karena memang di tenis itu bukan hanya di tenis lah, pasti olahraga-olahraga lainnya di paddle pun juga sama, yang dimana biayanya itu cukup berat. Ya karena di sana kalau kita itu merintis lagi dari nol lagi ataupun ranking kita turun, kita harus mulai lagi dari awal, itu cost semuanya akan meningkat juga semuanya. Jadi memang di saat itu walaupun dari tahun lalu tuh aku sempat kayak pertandingan tenis juga, tapi di tengah-tengah aku ada free, aku tanding paddle juga tuh. Tapi memang ini ya main juga, tapi sebenarnya jujur aja for fun. Lebih ke arah karena aku suka di tenis tuh sukanya main double. Nah di paddle ini karena kan mainnya tuh banyakan volley. Jadi tuh di situ tuh aku sebenarnya menggunakan paddle itu sebagai praktis aku juga di tenis. Yang dimana di paddle aku dipaksakan buat volley. Di tenis memang aku suka volley, tapi ada kalanya kalau kita main sama orang yang volley-nya kurang, akhirnya drillnya kurang dapet, latihannya kurang dapet. Jadi akhirnya awal mulanya ya aku gunain paddle ya sebenarnya sebagai praktis aku untuk tenis juga lah. Gitu. Karena mungkin ya ini secara saya orang awam aja nih Kak, mungkin paddle courtnya lebih kecil kayaknya, lebih kecil dan emang secara pemula juga lebih gampang. Jadi mungkin dari Kak Beatrice yang tadinya main tenis buat paddle tuh jadinya emang bener-bener buat drill aja tuh itu sangat nolong ya Kak. Iya bisa dibilang kan kayak bisa dibilang tuh kayak setengah lapangannya tenis yang dimana memang dari depan kita mau maju volley ke depan ya. Dan juga yang membuat sebenarnya kan paddle ini kan bisa dibilang ada beberapa orang yang bilang ataupun terkenal dengan beginner friendly sport ya bisa dibilang paddle ini, karena memang dari segi satu lapangannya memang lebih pendek, yang dimana kalau lapangan lebih pendek pasti bisa dibilang lebih mudah lah, dan juga dari segi raketnya ukurannya juga lebih pendek, jadinya lebih mudah untuk dikontrol juga. Benar, karena aku pernah nyoba tenis sekali, susah banget Kak. Itu bahkan pakai pelatih dan gak langsung bisa sih, emang itu pasti butuh takes time banget. Sementara main paddle di pertama tuh minimal rally udah bisa. Ada lah gitu. Ada. Apalagi udah pernah main tenis sebelumnya. Jadi emang
tenis susah banget sih. Iya, gitu. memang. Dan itu juga nggak bisa dipungkirin sih. Memang kayak dulu pun aku pun atlet tenis. Misalnya aku kan latihan dari Senin sampai Sabtu. Sabtu aku latihan, Senin itu feelingnya tuh rada hilang lagi tuh ada. Oke. Jadi memang sebegitu ininya ya, tenis itu kalau kita tuh nggak konsisten akan memungkinkan ulang lagi itu sangat memungkinkan lah. Formnya hilang ya. Iya, formnya. Kalau form itu walaupun kita konsisten pun adalah pasti hilang-hilang di mana hari tertentu kita tuh lagi bad feeling, hilang touch ini. Forehandnya bagus, backhandnya jelek. Backhandnya bagus, volleynya hilang. Servisnya bagus, returnnya jelek. Ada kalanya nggak bisa yang smooth terus, makanya itu sebenarnya jadi atlet tenis tuh tidak mudah. Bener-bener. Yang dimana kayak kita lihat juga kan nomor 1 juga kan ganti-ganti lah anggapannya juga. Karena di TikTok pun kan sekarang udah banyak banget kan yang main pedal tapi main tenis juga. Dan yang pemain tenis nih bilang kalau ini nih olahraga swing paling susah ya tenis. Gitu. Kayak dia bilang king of racket sport ya. Iya, king of racket sport gitu. Jadi emang susah dan saya pernah nyoba dan beneran susah banget ya kan. Tapi kan Kak Beatrice berarti tumbuh bermain tenis. Berarti main pedal udah langsung bisa dong, udah langsung gampang ya. Gini, itu latar belakang itu nolong banget dong. Semua dibilang gampang kalau dari segi mukul pasti gampang. Anggapannya bisa dibilang untuk pemain tenis. Gampangnya dalam arti ya kita udah kontak poinnya, cara mukulnya ya. Tapi kalau untuk cara bermain pedalnya itu yang kita awal mulanya kalau tidak ada guide-nya itu yang sangat berbeda. Ya itu jadi memang kalau untuk mukul biasa yes. Tapi kalau dulu aku main pedal awal mula nggak zaman dulu 2023 itu belum ada namanya pelatih bule juga di sini, masih di Bali doang. Jadi waktu itu ada salah satu pelatih yang kebetulan dia kerja di Bali, dia pengen memajukan pedal di Indonesia yang dimana baru grow-nya kan di Bali. Dia datang ke Jakarta, dia nanya beberapa waktu itu di lapangan pedal kebetulan di daerah Jakarta Selatan, ada nggak sih potensial pemain? Nah habis itu kita dikumpulin. Rata-rata pemain tenis kita dulunya. Di situ kita baru dikasih kayak lesson gimana sih pedal, seperti apa, seperti ini. Kalau dulu aku pertama kali main pedal itu kayak main tenis di dalam lapangan pedal. Iya. Yang dimana tuh kadang-kadang kalau aku flashback lagi dulu kayak lucu ya gitu loh sebenarnya. Tapi ya itulah namanya kan, itu kan sebuah transisi ya, dimana kayak belajar sesuatu yang baru lah anggapannya. Pasti ada challenge-nya sendiri. Memang kalau dari segi mukul mungkin kita sebagai pemain tenis, kalau dari segi volley kita sebagai pemain tenis, apalagi kalau main tenis ya lebih ke doubles player, pasti lebih diuntungkan. Tapi memang untuk cara mainnya bisa dibilang kalau untuk masterin olahraga pedal itu tidak semudah itu juga lah. Iya, karena di pedal kan ada kaca ya. Betul, itu kan benar-benar bisa dimaksimalin banget betul. Kaca, nggak cuman ternyata mukul masuk ternyata kan banyak orang yang bahkan video-video sampai berdiri di kaca baru mukul. Jadi emang sebenarnya harus belajar lagi juga ya. Betul, kalau orang bilang harus jadiin temen ya, best friend ya. Yang itu kadang-kadang juga masih belum jadi best friend lah anggapannya. Masih ada naluri tenisnya, kadang-kadang masih inilah tetap. Iya. Bahkan kalau yang nalurinya badminton lebih parah lagi tuh Kak. Kadang nggak mantul bolanya udah langsung dipukul, akhirnya bablas ke kaca out gitu. Emang ternyata lumayan tricky ya. Iya, ada makanya itu dibilang. Dan sekarang Kak Beatrice setelah akhirnya selesai dari tenis, switch ke pedal dan sekarang juga aktif jadi pelatih di PNB Academy Indonesia ya Kak. Nah ini bisa diceritakan gak sih visi dari PNB ini apa nih dalam membangun pedal di Indonesia? Kebetulan memang ya itu kan PNB Academy itu kebetulan punya saya sama suami saya juga ya. Anggapannya kita awalnya bangun juga memang kebetulan dari sebelum adanya pedal, dan sebelum saya berhenti dari tenis kita udah ada pemikiran pengen buat sesuatu lah anggapannya. Kebetulan ada paling nggak ada prestasi lah ya di dunia olahraga. Jadi maksudnya pengen membuat sesuatu yang dimana mungkin nantinya sebenarnya ada keinginan yang dimana mungkin karena kan aku sama suami saya kebetulan tuh lulusan luar dua-duanya, yang dimana ada kalanya orang untuk mencapai profesional itu tidak semudah itu. Yang dimana adanya kekhawatiran dari orang tua tersendiri, dimana di saat dia sudah mengeluarkan biaya besar tapi anaknya tidak jadi, akan kemana setelahnya itu. Nah setelah sebelumnya itu karena saya kebetulan kita berdua itu kuliah di Amerika yang mendapatkan scholarship di sana, ada visi yang dimana kita juga berpikiran
Oke, di mana kalau memang ini anak ini tidak jadi sebagai as a professional, kita sebenarnya punya jalur kok alternatif lain buat kamu. Bisa dapat scholarship ke Amerika. Contohnya Oke. seperti itu. Oke. Memang untuk sekarang ini kita mungkin ada jalurnya, kita punya connection yang di mana mungkin lebih ke tenis. Tapi tidak menutup kemungkinan anggapannya untuk olahraga lain ya, karena kan semua itu connect anggapannya. Oke, jadi ini Iya. aku sedikit penasaran jadi sama Hmm. PNB. Jadi misalnya kalau sekarang berarti udah ada berapa murid tuh total di PNB? Kalau dibilang murid karena gini ya, kita itu bukan akademi yang untuk sekarang ini, karena memang bukan akademi yang kayak rutin yang gimana. Mm-mm. Masih lebih ke arah, karena apalagi di paddle ya, Mm-mm. ini masih lebih ke arah kayak private. Kalau dibilang ada berapa murid, kita bingung juga karena ini tuh ganti. Tapi memang sebenarnya saya kebetulan juga punya murid rutinnya cukup banyak ya. Oke. Anggapannya kalau ditanya mungkin lebih ke sehari atau misalnya seminggu bisa ngelatih berapa jam, mungkin itu lebih kayak untuk sekarang ini lebih bisa dijawab lah anggapannya, pertanyaannya itu anggapannya. Oke, dan yang dilatih ini yang umur berapa Kak yang Kak Beatrice latih? Oh, kebetulan ya memang banyak kan adult. Oke. Tapi kita itu beberapa minggu lalu dan dari awal buka itu kita juga ada kayak pernah ngasih free trial buat kayak anak-anak kecil, karena memang kita itu pengennya juga di saat orang tuanya main, anaknya itu ikut juga sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan anak-anak karena pegang gadget ya anggapannya. Jadi orang tua juga ada kekhawatiran yang dimana anak-anak nih aktivitasnya nih kurang, olahraganya nggak ada. Jadi di saat orang tuanya ini main paddle, ini ada bagusnya juga kalau anak-anaknya juga ikut. Jadi waktu itu kayak beberapa minggu yang lalu tuh aku ada camp yang dimana ada adultnya, ada kidsnya juga Oke. berjalan. Itu Oke. anggapannya. Berarti Ini. sekarang tuh jadi lebih ke yang mungkin lebih adult tapi mereka pengen main regularly, Betul. tapi mungkin mereka masih formnya belum benar apa, Mm-mm. mereka join lah ke PNB Betul, Academy betul, ini. betul. Oke. Tapi untuk kedepannya apakah akan ada plan untuk kayak oke kita buat anak-anak underage misal agar mereka bisa jadi profesional tuh ada nggak Kak? Sebenarnya sih kalau untuk yang kecil-kecil kita tuh kelas tuh udah ada sih sebenarnya, pelan-pelan kita iniin ya. Cuman memang banyak dari anak-anak itu juga kan kadang-kadang namanya juga masih kecil, targetnya kita nggak mungkin udah langsung ke sana. Dalam arti kita harus ngelihat juga seberapa passion anak ini, dan juga kita harus ngelihat juga anak ini bisa nggak sih dengerin instruksi, dalam arti maksudnya bukan dengerin instruksi yang gimana ya. Ada kalanya mereka lebih seneng kayak seneng-seneng doang gitu loh anggapannya, yang dimana kadang-kadang lebih baik dia seneng dulu dibanding kita sebagai pelatih tuh nge-push dulu. Karena dulu pun saya juga kalau misalnya dari kecil udah terlalu di-push juga, akhirnya saya nggak mau main olahraga itu. Ada kalanya kan seperti itu. Jadi Bener. daripada orang tuanya pusing juga anaknya akhirnya jadi nggak mau main, lebih baik anak ini suka dulu. Makanya sebenarnya juga kebetulan saya sama suami saya juga untungnya banget tuh mungkin diberi ini ya kayak kelebihan juga, kayak anak-anak tuh sekali latihan sama kita kadang-kadang mau lagi latihan. Kadang-kadang jujur aku kan suka bingung, aduh mati juga ya waktunya nggak ada juga, ada kalanya gitu. Iya. Tapi mereka seneng gitu loh latihan. Jadi kebetulan aku juga suka sama anak-anak gitu loh. Jadi mungkin karena aku suka sama anak-anak jadi mereka ngerasa nyaman juga gitu loh anggapannya. Ya emang kalau mau olahraga kayak gini emang harus senang dulu sih. Betul. Paddle sih kayaknya hampir semua orang cocok sih ya kalau paddle menurut aku. Jadi kayaknya sih bakal banyak anak-anak yang bakal enjoy sih main paddle. Tapi ini juga nih challenge nih Kak. Aku nih pernah ngelatih pertama atau awal-awal ngelatih anak kecil. Sebenarnya tuh awalnya orang tuanya datang. Tapi aku yang nyuruh, ayo ikut yuk. Ya udah ikut mukul. Disuruh mukul forehand seneng Kak. Mukul forehand seneng. Kan kena. Pada saat mukul back kan gak kena Kak. Langsung gak mau main lagi. Oke. Tapi nah itu yang challenge-nya sebagai pelatih. Dan challenge-nya juga di mana olahraga itu kenapa kita juga memaksakan dulu untuk awal-awal biar anak itu seneng. Karena kalau anak itu udah gak kena, udah gak happy, akhirnya dia gak mau main lagi. Untungnya sih tapi sebenarnya berjalannya waktu akhirnya dia tuh main tambah bagus, akhirnya dia mau main lagi. Akhirnya maunya waktu itu pernah latihan sama siapa, akhirnya mau sama aku lagi juga. Kadang-kadang kan juga udah sulit. Tapi maksudnya apapun itu intinya anak-anak harus dibikin happy dulu lah. Betul, gitu. setuju. Nah ini buat misalnya buat ya mungkin buat orang-orang dewasa yang mungkin masih kepo nih sama olahraga paddle, ini kan masih banyak perdebatan. Betul. Ya. Ini kalau mau mulai main mendingan beli sepatu dulu atau raketnya dulu Kak? Sepatu.
Sepatu, Tapi oke. kebanyakan kebalik sekarang. Sekarang raketnya dulu ya. Jujur aja, aku pribadi sepatu paling penting karena banyak banget yang datang latihan dia pakai sepatu lari. Nah untungnya kan pada saat latihan sama aku awal-awal dia kan bisa dibilang consider as a beginner ya. Jadi kalau beginner yang dimana dia belum banyak lari, aku masih bisa memaklumi. Tapi di saat dia udah berprogres, dia mulai latihan ada lari, itu sangat bahaya. Apalagi lapangan pedal itu kan dia bisa dibilang gak bener-bener hard ya. Ada rumputnya yang dimana kita tidak tahu di bawah rumput di bawah karpetnya itu kan tidak rata. Itu tambah bahaya lagi sebenarnya. Di tenis pun juga walaupun hardcourt aja tidak disarankan pakai sepatu lari. Di pedal dengan kondisi bawahnya itu tidak terlihat, lebih bahaya lagi sebenarnya pakai, apalagi adanya movement ke belakang yang bola dari belakang yang muter-muter itu Kak. Kalau udah mulai itu lebih bahaya lagi. Kalau raket kan sebenarnya masih bisa rental. Bener. Karena kalau raket tuh udah ke skill lah ya. Iya, Tapi kalau betul. sepatu udah ini. Kalau sepatu tuh emang range-nya berapa sih Kak? Sepatu pedal Harganya? Kalau kitaran tergantung, ada yang 1 juta, ada yang 2 jutaan, ada 3 jutaan. Mending diinvest di situ dulu ya. Kalau mau main ya raketnya nyewa di lapangan kan bisa sebenarnya. Nah kalau sebagai pelatih juga nih, ya kan Kak Beatrice sudah ngelatih anak-anak, ngelatih orang dewasa. Nah, tapi tantangan mengenalkan olahraga ini apa sih Kak ke yang Kakak latih? Baik yang dewasa, baik yang anak-anak. Sebenarnya sama, itu yang aku balik lagi tantangannya awal mula kalau orang beginner, mereka harus dibikin seneng sebenarnya. Kalau dari awal mereka main mereka udah nggak seneng, mereka frustasi. Akhirnya balik lagi sama dengan misalnya olahraga yang udah sebelumnya mereka coba, nggak tahu apapun itulah anggapannya. Mereka merasa frustasi, udah nggak bisa, akhirnya mereka give up. Jadi di saat itu, pada saat dia nggak bisa, itu challenge saya sebagai pelatih gimana caranya membuat anak ini bisa. Gimana pun caranya. Makanya karena setiap pemain atau setiap klien atau setiap orang yang mencoba olahraga ini pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itulah challenge sebagai pelatih yang dimana tidak bisa mengajarkan sesuatu yang sama semuanya. Ada orang bisa menyerap seperti ini, ada orang yang bisa menyerapnya lebih cepat, ada yang bisa mungkin lebih simpel. Ya udah, asalkan mereka bisa kena dulu, oke. Setelahnya mereka udah bisa kena, mungkin pelan-pelan kita ajarin teknik yang lebih dalam lagi. Iya. Karena kalau nggak suka emang susah sih ya. Susah ya. Karena kalau rata-rata mungkin sekarang kan mungkin aku pernah riset juga udah nge-switch nih Kak. Banyak yang sekarang pilih bangun pagi buat olahraga, baik itu lari, tenis, pedal, berarti kan sebenarnya secara nggak langsung ya tren ini bagus ya untuk semua orang dan banyak orang yang suka berarti ya sama pedal. Tapi yang dilatih rata-rata emang udah pasti cocok apa ternyata banyak juga yang kayak ternyata enggak deh, nggak cocok gini, banyak yang cocok, tapi ada juga jadi gini, ada juga orang yang dari tenis ke pedal tapi bukan berarti tenisnya ditinggalin juga, enggak. Tapi ada juga yang dia ke tenis, dia ke pedal ternyata dia lebih suka tenis tuh ada. Karena menurut aku dua olahraga yang at the end ini berbeda tingkat kesenangannya lah, anggapannya challenge-nya pun berbeda. Jadi orang ada yang tetap preference ini, ada yang tetap prefer ini. Tapi pun dua-duanya berjalan menurut aku tidak masalah karena apapun itu kan sebenarnya kan dia juga main olahraga kan buat kesehatan. Benar. Sama dengan misalnya juga dengan olahraga misalnya golf. Dia main golf tapi juga main olahraga misalnya soccer ataupun apapun basket. Itu kan sebenarnya tidak masalah lah anggapannya. Memang tapi orang selalu bilang mengganggu form lah anggapannya gitu tuh. Bener tuh. Iya. Tapi emang ganggu gak sih Kak? Ada yang bilang ganggu, iya. Tapi mungkin karena kalau aku kebetulan kan udah jadi atlet ya dari dulu ya. Jadi kayak masih bisa mengontrol lah ya anggapannya. Karena teman aku dia bisa main tenis, terus tiba-tiba main badminton. Aduh, gue nggak bisa sering-sering nih, form gue agak ini itu ngaruh ya Kak? Tapi kalau tenis sama badminton memang tidak terlalu ini sih, karena kalau tenis itu tidak banyak, nggak boleh pakai pergelangan tangan. Kalau badminton banyak pakai pergelangan tangan. Oke, kalau itu emang udah nyebrang banget ya. Sebenarnya iya, makanya kayak aku pun dulu pada saat main tenis tidak dianjurkan, maksudnya bukan dianjurkan, tidak bisa dibilang sebenarnya sebisa mungkin dilarang untuk main badminton. Main sih ya main aja, tapi jangan sampai sering-sering. Kalau enggak kan karena secara logika raket badminton enteng, koknya enteng, netnya tinggi, yang pasti akan menggunakan pergelangan tangan.
Iya. Itu sih. Tapi kalau tenis sama pedal formnya tipis-tipis ya. Tipis-tipis lah, ya Tipis-tipis ada lah ininya. Oke. Kalau menurut aku ya, walaupun orang juga tetap pas ada sih bedanya, pasti ada. Dari segi orang tuh kalau udah main tenis ke pedal, swingnya tuh udah pasti yang PR banget tuh buat kita sebagai pelatih tuh. Challenge sebagai pelatih kalau dari tenis ke pedal ngerubah swingnya. Tapi yang dimana kalau dia masih mau tenis, ya udah itu challenge-nya balik lagi ke dianya lagi akhirnya. Oke. Nah kalau pernah coba main pedal sama orang luar negeri nggak Kak? Oh pernah. Pernah. Itu kualitas perbedaannya antar Indonesia atau mungkin negara luar, culture pedalnya atau mungkin orang-orangnya seperti apa Kak? Gimana ya, karena kalau dibilang culture-nya mungkin itu balik lagi ke personality masing-masing, yang dimana mungkin gak cuma di dunia pedal doang aku belajar culture dengan orang-orang di negara-negara lainnya ya. Karena kayak di tenis misalnya, aku gak mau nyebut negaranya lah ya, anggapannya negara di bagian mana terkenal dengan emang ini orangnya sinis-sinis lah anggapannya. Di sini kayak aduh orang ini tuh kurang ramah anggapannya. Tapi negara ini ini orang fair banget nih. Tapi satu hal yang mengajarkan aku di dunia pedal ini, kebetulan aku ini untungnya pada saat awal-awal main pedal, aku banyak juga ketemu sama beberapa orang luar negeri yang tinggal di Indonesia yang dulunya dia main pedal, tapi tidak, pada saat dia pindah ke Indonesia nggak ada lapangan pedal. Nah, pada saat sekarang kita ada lapangan pedal lagi, dia mulai main, dia mengajarkan aku gimana di olahraga pedal ini kita tuh mainnya tuh fair. Yang dimana kalau memang out atau bola kita memang out, lawan gak yakin, kita belajar nge-call. Nah itu sebenarnya juga challenge sebagai pemain tenis, yang dimana kita kebiasaan ada wasit itu yang menentukan. Jadi ada kalanya bola out, wasitnya bilang masuk, ya udahlah kita terima aja. Tapi ada kalanya di sini mengajarkan kita juga. Jadi aku juga belajar juga di mana belajar fair, yang dimana aku lihat ada beberapa pemain tenis waktu itu pernah ada wasitnya bilang out, tapi itu clearly out lah bolanya dia. Jadi aku bilang come on lah, itu memang out. Padahal tapi memang aku waktu itu tidak lawan dia juga. Jadi aku sebenarnya orang luar lah. Dan disitu jadi kayak challenge sebagai atlet yang dimana dia tidak tahu akan etika itu juga dia belajarlah sesuatu yang baru. Tapi kalau dari orang luar, ya itu juga itu sama juga sih. Di situ karena dia juga mungkin di trennya atau diberitahu di olahraga padel ini kita tuh lebih fair segala macam. Jadi aku so far kita juga mainnya juga enak gitu loh. Memang ada beberapa yang rada terlalu kayak ambisius. Semua pasti ambisi, tapi bener. Aku rasa ada yang kurang fair pasti ada lah. Itu balik lagi ke personality masing-masing lagi. Oke. Tapi mungkin secara skill atau apa sebenarnya nggak beda-beda jauh. Kalau secara skill kita nggak bisa ngomong, karena maksudnya itu semua step by step, yang dimana kalau dibilang nggak jauh pasti ada jauhnya juga. Kayak misalnya saya tahun lalu ikut pertandingan internasional, tapi kan internasionalnya masih sebatas Asia Pasifik, yang dimana dan tahun lalu mungkin olahraga pedal di Asia belum terlalu segrow sekarang. Nah tahun lalu kan saya menang ada beberapa kali, maksudnya satu kali ada beberapa kali runner up atau semifinal. Maksudnya anggapannya bisa dibilang cukup ada kompetitif lah anggapannya di di event internasional. Tapi kan challenge-nya lagi balik lagi ini masih selevel Asia Pasifik, yang dimana kita harus lagi melihat kalau misalnya kita di level yang lebih tinggi lagi, itu challenge-nya lagi tersendiri, itu baru bisa mengukur levelnya lagi. Nah makanya itu kalau misalnya di pertandingan internasional, misalnya kalau menurut aku pribadi aku masih menangnya cuman babak pertama, menurut aku itu dibilang udah bisa bersaing di level internasional mungkin belum terlalu lah, anggapannya seperti itu. Kalau aku mungkin bisa mengalahkan pemain yang seeded player, at least bisa masukin babak semifinal, itu mungkin lebih pencapaian yang lebih lagi lah, anggapannya bisa lagi mengukur ternyata aku bisa berkompetitor dengan pemain internasional. Tapi kalau untuk cowok memang aku lihat jujur aja cowok tuh kalau aku lihat pertandingan tuh kayak levelnya tuh kayak udah di sini banget gitu lah. Kalau cewek maksudnya memang bukan yang gak di sini, pastilah dia kalau udah di level yang di Premier, yang levelnya tinggi, itu udah di sini lah, anggapan dari segi wallnya, dari segi pengalamannya dia baca bolanya itu udah jauh pasti di atas aku juga. Itu yang dimana pasti itu challenge-nya aku harus belajar lebih lagi kalau memang mau sampai ke tingkat itu. Karena emang mungkin Indonesia nih masih berkembang lah ya pedalnya, dan di Eropa ini udah cukup berkembangnya lebih cepat lagi. Faktor apa sih Kak yang ngebuat
Eropa nih bisa secepat itu sementara kita mungkin baru setahun 2 tahun belakangan lah let's say. Karena kan memang olahraga ini di Eropa udah lebih lama Udah ya. lama ya Iya, sebenarnya, jadi tapi kita di nggak bisa. Indonesia kesannya kayak olahraga baru gitu ya. Betul, kita baru ada. Aku nggak tahu di Bali udah dari tahun berapa, aku tidak tahu. Yang aku kan cuma baru main kan 2023. Mungkin apakah 2022 baru nyampe ke Indonesia. Dan trennya ini kan sebenarnya baru bener-bener ini tahun lalu. Ya, walaupun awal tahun lalu sebenarnya dibilang udah tren, tapi masih di Bali. Di Jakarta udah, tapi kan karena dengan lapangannya atau dengan fasilitasnya masih kurang memadai tahun lalu. Jadi trennya baru yang booming-booming banget ya tahun ini nih sebenarnya. Jadi memang karena fasilitas yang di Indonesia atau di Jakarta ini juga baru, itu sangat wajar kalau kita ketinggalan dengan negara-negara yang Eropa sekarang ini. Karena aku ingat juga dulu pada saat aku dulu pertandingan tenis di Eropa, temen aku atau partner double aku, dia itu udah ikut pertandingan pedal juga bersamaan. Yang dimana aku tuh inget, aku ikut pertandingan tenis. Sekarang aku baru realize di belakang lapangan itu sebenarnya lapangan pedal, yang dimana tuh aku nggak tahu itu sebenarnya lapangan pedal. Setelah aku baru main pedal, aku baru tahu oh ini lapangan pedal. Ternyata selama ini tuh aku ngelihat lapangan pedal tapi nggak pernah nyoba aja selama aku pertandingan di Eropa gitu lah anggapannya. Berarti emang kita mungkin secara timeline udah ketinggalan, jadi kita baru ramainya sekarang. Nah, untuk mempertahankan hype-nya nih, ini kan ada yang bilang mungkin ini mau musiman nih setahun 2 tahun. Nah, untuk mempertahankan biar pedal nih terus seperti ini, bahkan nanti mungkin strukturnya sampai ke grassroots-nya, ke pembinaannya. Nah, itu kira-kira apa Kak yang diperlukan? Sebenarnya kalau sekarang beberapa bulan ini ngelihat kayak banyaknya pertandingan yang menurut aku itu juga bagus untuk mempertahankan hypes di pedal sih ya. Jadi orang ada termotivasi, ada tujuannya tuh aku mau kemana lah anggapannya. Karena kalau tidak adanya pertandingan, habis tuh apalagi kan di pertandingan tuh kita ngelihat tuh sponsornya sangat antusias ya. Sponsor banyak banget yang mau nyponsorin. Itu sebenarnya bagus juga. Sangat bagus lah, bukan bagus juga, sangat bagus untuk dunia pedal yang dimana pertandingan banyak akan kita berharapnya jadinya ada biaya yang bisa digunakan untuk pembinaan juga untuk nantinya. Memang untuk sekarang mungkin kalau pembinaan kita butuh waktu lah. Jadi kalau ditanya soal udah ada belum bibitnya yang kelihatan, dibilang ada banget, mungkin aku belum bisa bicara banyak ya. Bisa dibilang mungkin belum ada. Tapi mungkin kalaupun ada, mungkin ya baru 1-2 yang dimana mungkin belum terlalu yang terlihat banget. Itulah anggapannya. Tapi ya itu bilang dengan banyaknya sponsor dan dengan sponsor berani bikin pertandingan yang hadiahnya cukup besar lah anggapannya, itu bagus di dunia pedal untuk maintain hype-nya dan juga bagus untuk regenerasi anggapannya, untuk munculnya mungkin junior baru anggapannya. Benar, berarti emang harus diperbanyak kompetisi ya, walaupun mungkin temanya fun atau apa, tapi kan itu secara gak langsung ya mempromosikan olahraga ini juga dan semakin banyak orang yang tertarik gitu. Nah, ini kan udah jadi kalau nggak salah udah masuk Olimpiade belum ya pedal ya? Atau 2028 itu kayak kalau nggak salah akhirnya mau di pertandingan. Iya deh. Tapi yang aku nggak tahu gini ya. Karena setahu saya kalau mau ada di Olimpiade, dia itu harus ada at least exhibitionnya di Olimpiade sebelumnya. Sama dengan halnya di SEA Games, di PON dulu lah anggapannya, kita bahas PON dulu. PON untuk adanya pedal di PON 2028, dia harus ada eksibisi dulu di PON 2024 kemarin. Yang makanya kemarin dia adanya eksibisi di PON 2024. Biar dia udah ada, biar olahraga pedal ini udah ada, udah masuk nanti betul, di 2028. Jadi karena jujur aja saya rada sedikit bingung sih kemarin pada saat Olimpik di Prancis. Kan maksudnya kan memang pedal ini sangat terkenal di Spain gitu ya anggapannya. Tapi kan tetap Prancis kan Eropa ya. Kemarin sebenarnya rada kaget juga sih kok nggak ada eksibisinya gitu loh. Maksudnya itu yang aku nggak tahu deh, makanya ini nextnya kan karena kan di Amerika. Mungkin tergantung seberapa grow-nya pedal di Amerika juga mungkin. Iya. Dan mungkin kan kalau di bola itu kan ada kita kayak SEA Games ya kan. Maksudnya kita berkompetnya di SEA Games, di AFF apa. Nah, pedal nih perlu gak sih Kak mungkin gabung ke SEA Games deh mungkin? Oh kalau SEA Games udah pasti juga. Pasti ya? Dari setahu saya dari PB-nya juga lagi mengusahakan akan hal itu. Makanya kita tidak tahu di SEA Games kali ini apakah memungkinkan juga akan misalnya kayak yang pertanyaan tadi Olimpik nanti di Los Angeles anggapannya. Aku tidak tahu karena yang setahu saya kan harusnya adanya eksibisi dulu baru untuk
next berikutnya SEA Games baru akan adanya diperhitungkan medali anggapannya. Jadi kalau tidak adanya di SEA Games kali ini, mungkin ada di eksibisinya dulu. Gitu lah anggapannya. Tapi kalau misalnya pun udah ada di SEA Games, kira-kira level Indonesia nih apakah udah bisa bersaing belum Kak secara profesional dengan negara-negara lain? Kalau jujur aja sih kalau untuk di Southeast Asia saya cukup yakin bisa. Gitu ya anggapannya. Memang kita harus menjaga terus yang dimana sejujurnya challenge-nya atlet pedal dan bukan cuma hanya di Indonesia aja, di dunia pun yang saya dengar ya. Karena kecilnya prize money di pertandingan internasional membuat pemain-pemain pedal itu rata-rata yang dimana dia itu pemain pedal tapi mereka juga punya side job sebagai pelatih sebenarnya. Karena kalau mereka mengandalkan prize money-nya aja, mereka nggak bisa hidup, itu yang saya dengar anggapannya. Itu sebenarnya challenge-nya juga yang dimana kayak saya pun juga kebanyakan ngelatih sebenarnya latihannya kan jadi kurang. Anggapannya sebenarnya begitulah anggapannya. Jadi kebanyakan ngelatih orang ya, jadi lupa latihan. Apalagi kebanyakan permintaan yang dimana ada kalanya tuh kita nggak enak mau nolak ya kayak. Jadi tuh serba salah tuh. Apalagi challenge-nya lagi sekarang rebutan lapangan. Bener. Terus juga udah punya waktu, ternyata lapangannya nggak ada. Bener. Jadi challenge-nya terlalu banyak di sebenarnya sekarang ini. Jadi emang sekarang hype-nya nih udah tinggi banget, tinggal kayak lapangannya jadinya harus dibanyakin lagi sih ya. Karena emang udah demand-nya tinggi banget sih. Betul. Nah ini dengan pengalaman Kak Beatrice sebagai atlet dan pelatih, kira-kira kontribusi apa sih Kak yang mau Kak Beatrice berikan untuk dunia pedal mungkin ya, untuk jangka panjangnya? Ya mungkin kalau untuk kontribusinya mungkin lebih ke arah kayak memotivate aja ya, dalam arti semoga apa yang aku lakukan, apa mungkin karir aku ataupun nanti hasil aku di dunia pedal bisa memotivasi orang-orang ataupun anak-anak yang nantinya akan jadi menggantikan kita lah yang sekarang ini main lah anggapannya. Benar. Buat jadi ada at least muncul lah pemain junior gitu lah anggapannya. Kalau mungkin secara legacy mungkin ada PNB Academy ini ya kayak secara legacy. Nah kira-kira ya mudah-mudahan kan akhirnya beberapa tahun lagi kan bisa muncul tuh ya kan atlet-atlet wanita seperti Kak Beatrice. Nah kira-kira kalau misalnya ada anak kecil perempuan pengen jadi atlet profesional mungkin di tenis atau di pedal, pesan dari Kak Beatrice apa Kak? Yang penting itu happy kalau pada saat ini dan harus fokus sih memang. Kalau memang udah itu harus fokus sama konsisten. Tapi memang di saat udah fokus sama konsisten, kalau tidak dibarengin dengan happy, ujung-ujungnya kita latihan nggak akan dapet juga. Jadi memang harus enjoy, tetap fokus, enjoy, konsisten. Jadi itu yang paling penting. Memang itu sangat sulit, butuh biaya yang besar. Jadi pastikan dari orang tua sangat berkorbannya juga besar lah ya anggapannya. Jadi ya semoga dengan adanya motivasi, semangatnya anaknya itu juga dengan konsisten bisa jadi abis tuh. Yang penting setiap misalnya Anda anak-anak yang mau coba nih jadi profesional, pokoknya itu dulu, happy sama enjoy dulu. Dan yang penting semoga keluarga bisa support dan kalau konsisten bisa menjadi profesional ya Kak ya. Kalau gitu sukses terus buat Kak Beatrice, buat PNB Academy. Semoga bisa terus berkembang menjadi besar dan memunculkan bibit-bibit atlet profesional ke depannya. Kalau itu dia ya podcast dengan Kak Beatrice Gumulya. Kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.